Jadi secara keseluruhan kita sudah sampaikan teknikalnya, tinggal nanti pengembangan bagaimana pengalaman yang dicoba, yang selama ini dilalui, nanti bisa di-share, bisa disampaikan ketika ada kelas evaluasi, sehingga nanti ada koreksi, ada perbaikan, ada evaluasi selama ini kurangnya apa, selalu masih gagal begini, gagal begitu, nanti sampaikan, di-share ke kelas sehingga kita bisa saling mengingatkan. Berikutnya kita masuk ke fundamental. Ya, fundamental ini banyak sekali, banyak berita yang ada di kalender ekonomi itu banyak sekali. Di materi yang sudah kita share ke teman-teman ada di halaman belakang ada. Ya, maka dibuka nanti di sana ada fundamental itu apa saja, jadwalnya banyak sekali. Apa yang berpengaruh besar, berdampak besar ada, semua sudah kita rangkum di sana, sudah kita bagikan ke teman-teman semuanya. Tinggal membaca saja. Yang jadi masalah ini membaca ini sempat apa tidak, saya juga kurang paham. Mudah-mudahan semuanya membaca dengan baik. Sebenarnya kalau kita bermain dengan price action, ya kita tidak terlalu pusing dengan fundamental, karena fundamental pun nanti akan ditunjukkan melalui candlestick. Fundamental mau naik atau turun nanti selalu akan muncul di candlestick. Ketika mau naik ada demam atau euforianya, mesti ada pelan-pelan ada petunjuk. Mau turun misalkan pelan-pelan dia mau ada petunjuk turun. Hanya saja kita jeli atau tidak bisa mau mengamatinya. Yang paling penting adalah price action kita dalami, candlestick kita pahami, maka apapun kondisi dampak dari fundamental ini akan bisa kita baca dari price action, dari candlesticknya. Ya, namun demikian tidak ada salahnya kita membaca yang namanya kalender ekonomi. Kita biasa menggunakan forexfactory.com ini sebagai rujukan kita untuk melihat kalender ekonomi. Jangan lupa ketika kita membuka kalender ekonomi di www.forexfactory.com ini, pertama kali harus kita setting adalah tanggal dan jamnya. Ya, sekali lagi di kalender ekonomi itu ada setting, disetting dulu. Di sana ada time option, itu diklik saja dulu. Kemudian kita menggunakan atau berada di mana. Kalau di Kanada ya silakan dipilih yang GMT-5. Kalau kita berada di Indonesia, maka pilih GMT +7 atau yang ada Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nanti akan sesuai dengan waktu Indonesia. Oke, kita cari yang ada Bangkok, Hanoi, Jakarta sebagai settingnya. Ya, nanti harus jeli karena ini kalau tidak sesuai maka fatal akibatnya, jamnya akan berbeda. Ya, saya ngambil yang ada ini, ada Jakartanya GMT +7. Kemudian time formatnya boleh pakai yang PM, AM atau 24 jam gampang. Kemudian kalau sudah simpan di sini, save setting di sini. Kemudian setelah itu kembali ke kalender lagi, di sebelah kanan atas itu ada filter, ada gambar seperti apa ini, gelas ini, diklik saja. Ya, di sebelah kanan di sini ada gambar kayak gelas ini. Nah, di sana ada banyak pilihan expected impact. Ini adalah warna-warna dampak dari berita yang nanti akan dirilis itu. Ada warna merah berarti dampak tinggi, high impact. Ada warna oranye, medium, warna kuning, low impact, dan warna abu-abu tidak berdampak. Maka kita aktifkan yang high dan medium. Kemudian jenis beritanya kita centang semuanya. Mata uang yang kita gunakan, ya tergantung kita tradingnya di apa. Kalau kita trading di pound sterling Jepang atau GJ ya GBP, JPY. Nah, karena saya di spesialis gold, maka saya hanya aktifkan USD saja. Oke, kalau sudah di apply, maka akan muncul kalender seperti ini. Paling kiri ini adalah hari tanggal, kanannya adalah waktu jam dirilis berita itu.
Yang sebelah kanannya adalah mata uang yang nanti berdampak. Sebelah kanannya lagi adalah jenis beritanya. Kemudian di sebelah kanan lagi ada detail ini dampaknya seperti apa. Contoh kalau misalkan yang average hourly earning ini kita klik sana. Kemudian yang kita baca adalah usual effect-nya. Di sana ada actual greater than forecast is good for currency. Artinya ketika aktualnya nanti muncul lebih besar, angkanya lebih besar dari forecast dari analisa itu, maka akan memperkuat mata uang itu. Jadi intinya lebih besar akan memperkuat. Jadi kalau misalkan ini forecastnya adalah 0,3, kalau nanti jadi 0,5 berarti naik. Ya, naik, ketika naik nanti akan berubah menjadi warna merah, angkanya berubah jadi merah. Kalau turun jadi warna kalau naik menjadi warna hijau, kalau ini turun menjadi warna merah, minus itu merah, kalau plus berarti warna hijau. Jadi kalau kita tidak paham angka-angka, cukup kita lihat warnanya merah atau hijau. Kalau hijau berarti memperkuat atau USD itu akan menguat. Ya, kalau USD menguat maka pasangannya akan melemah. Berarti kalau USD, kalau misalkan kita XAU USD, di sini warna hijau berarti USD menguat. Kalau USD menguat, maka XAU akan melemah. Berarti posisi sell akan turun, emas akan turun. Sebaliknya, ketika nanti ini ternyata lebih kecil aktualnya yang muncul di sini nanti lebih kecil dari forecastnya 0,1 misalnya, maka mata uang ini akan melemah, ini akan berwarna merah, ini akan melemah. Kalau USD melemah, maka pasangannya akan menguat karena selalu berlawanan. Dua sisi yang selalu berlawanan. USD melemah, XAU akan naik, berarti cenderung buy. Ya, ini hanya sebagai istilahnya rabaan. Dan ini kita tidak bisa jadikan sebagai sebagai acuan pokok. Karena yang paling penting adalah teknikal, ya. Yang paling penting adalah teknikal, karena nanti ketika ini mau turun mau naik, di teknikalnya akan muncul di sana. Nah, di teknikalnya itu dia akan muncul, mulai gejalanya akan muncul, atau bahasanya euforianya akan muncul. Tadi sudah saya sampaikan, kalau mau kuat turun pun dia akan mulai perlahan-lahan akan mulai tampak di sana. Seperti hanya kalau ada kenaikan BBM misalnya. Sebelum ada kenaikan itu ada euforia dulu, sudah dinaikkan dulu, padahal belum naik di sana. Ya, seperti hanya begini. Jadi yang paling pokok kita memahami tetap candlestick, price action, terbentuknya terakhir bagaimana, jelang nanti news diri itu bagaimana, di situ nanti akan tampak di sana. Kemudian jangan lupa dan jangan mengabaikan tren utama atau tren besar. Kalau kita melihat begini, tren besarnya adalah turun. Nah, ini sell. Tren besarnya adalah seller atau turun. Kemudian tadi sempat naik, ya, sempat naik, kemudian mulai ditolak lagi. Kalaupun nanti berdampak melemahkan USD misalnya, ya. Kalau misalkan ini warna merah, tidak berarti USD melemah dan emas naik, tidak berarti dia langsung serta-merta naik kuat terus. Ya, bisa saja naik, ya, kemudian target naiknya sudah terpenuhi, maka akan kembali ke tren utama. Sekali lagi, kalau fundamental itu dia hanya bersifat sementara, maka selanjutnya akan kembali ke tren utama. Fundamental tidak akan bisa merubah tren panjang. Ya, kalau tren harian bisa merubah. Contoh tadi kalau misalkan USD melemah, ini bisa saja naik dulu, kemudian ditolak oleh seller lagi pelan-pelan, akhirnya kembali ke real utama, ke tren utamanya, yaitu turun. Tetapi ketika dampaknya justru memperkuat posisi USD, maka emas ini akan makin longsor, akan makin anjlok, makin turun. Jadi seller akan makin ke bawah. Bahkan bisa menembus support yang besar sekalipun. Ya, misalkan di sini ada support. Ya, ini pun bisa diterjang. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat ini sekali lagi
ibaratnya pasar mau segera tutup, maka yang terjadi segera kita jual, segera dijual dagangannya, ya, untuk memastikan pertukaran cepat, pertukaran uang juga bisa cepat, kemudian nanti hari Senin bisa terhindar dari yang namanya gap atau lompatan harga. Karena hari Sabtu Minggu itu pada dasarnya marketnya juga bergerak, yang berhenti dalam MetaTrader. Maka kemarin pernah hari Senin kemarin sempat lompat. Nah, itulah yang namanya gap. Maka saya sarankan ke teman-teman untuk tidak punya simpanan transaksi di sana. Usahakan kalau hari Jumat itu selesai, clear semuanya. Karena berbahaya nanti hari Senin bisa menjadi lompatan yang menganga panjang dan bisa habis saat itu. Tidak bisa kita tarik, tidak bisa. Ketika buka langsung melompat berarti langsung memakan margin kita.